buruh. Kalau yang ngancem-ngancem itu Iya, bukan? saya hadapin aja. Saya sering menghadapi demo buruh, demo mahasiswa. Yang paling saya nggak bisa demo emak-emak. Pada saat minyak goreng naik, Oh, aduh. tidak terkendali tahun lalu ya, apa 2 tahun Iya, lalu. iya. Wah, itu paling dari semua jenis manusia tuh paling susah ngadepin. Kerja juga diomongin, dinyinyirin, apalagi nggak kerja. Jadi saya bilang kerja diomongin, nggak kerja diomongin. Betul. Ya udah mending kerja. Mending kerja. Sama-sama diomongin. Iya. Tapi kalau kerja ada hasil. Nah, saya tuh banyak mengalami proses itu. Semua orang ngomongin, ngeritik, pas udah jadinya, baru diapresiasi, baru apa. Makanya kalau pas proses sedang berlangsung, kitanya patah terhadap nyinyiran, kritikan, bulian, ya pemimpin akan takut dong. Iya. Makanya pemimpin terburuk itu adalah pemimpin yang nggak mau ngambil keputusan. Oke, sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kali ini Level Up Podcast kedatangan tamu yang istimewa. Jabar 1, Pak Gubernur yang sangat dikagumi orang seluruh Indonesia, Bapak Ridwan Kamil. Selamat datang, Pak. Terima kasih, sama semangat. Semangat ya. Kalau salam kita tuh salam hebat luar biasa. Oh, salam hebat luar biasa. Iya, Kang Emil kita kebetulan terakhir ketemu di Tokyo ya. Itu 4 bulan yang lalu dan mau dapat jadwal podcast ini susah banget gitu. Alhamdulillah hari ini kita punya jodoh, akhirnya bisa ketemu. Ini terima kasih udah mau mampir. Sama-sama. Nah, kita mau hari ini mau bahas ngalor ngidul ya, apapun, tapi selain satu ini. Welcome to Success Before 30 Level Up Podcast. Kang Emil, apa kabar ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, ini belakangan ini kayaknya sibuk banget ini ya. Bukan sibuk banget, setiap hari memang begitu. Sabtu Minggu juga rasa Senin. Rasa Senin ya. Ini harus didukung fisik yang prima dong. Oh iya, betul. Betul ya. Jujur, masih punya waktu olahraga nggak sih? Oh suka, saya olahraga itu sekarang 2, berenang dan badminton. Berenang, badminton. Terakhir kan saya lihat di Denny Sumargo itu main badminton sama ya. Iya. Main basket dulu. Main basket dulu. Dan dia kalah. Dan dia kalah. Iya, betul. Kalah atau mengalah lebih tepatnya. Kebetulan aja kalah. Kebetulan kalah. Kang, kalau boleh diceritakan Kang Emil itu masa kecilnya singkat aja seperti gimana sih? Waktu SD-nya, SMP-nya, SMA-nya di mana gitu? Saya besar di Bandung. Ya. Dari keluarga kelas menengah lah ya. Menengah Ayah dosen. Ibu, dosen ya. Ibu juga dosen. Memang dari kecil saya hiperaktif. Main ke sana ke sini. Iya, betul. Rajin berorganisasi dan lain sebagainya, sehingga memang pas besarnya semangat leadership itu sudah terbiasa lah. Ya. Biasa ngatur, biasa ngambil keputusan. Jadi ikut OSIS gitu waktu? Ikut OSIS, ikut Paskibra, ikut organisasi kepramukaan, aktivis komunitas, dan lain-lain. Berarti bibit memang leadership. saya senang sibuk. Senang sibuk ya? Justru kalau nggak sibuk tuh badan tuh gelisah. Iya, betul. Nah, sekarang kesibukannya ngurusin masalah-masalah di Jawa Barat. Oke. Terus kemudian Kang Emil sendiri itu waktu kuliah itu sempat di mana aja? Kalau dulu S1-nya kan arsitektur ya. Betul. Sehingga lulus dari ITB. Kemudian S2 saya ke Amerika. Ya. Sekolah di University California Berkeley, ambil urban design atau perencanaan kota. Kemudian saya jadi diaspora lama 7 tahun kerja. Sempat lama ya di situ ya. Di Hong Kong, di Amerika. Iya. Sehingga pengalaman dunia globalnya memang lumayan banyak. Sehingga pengalaman itu menambahi skill diplomasi lah ya, selama jadi wali kota maupun gubernur. Dan ujung-ujungnya ya akhirnya banyak investasi datang ke Jawa Barat. Karena saya punya prinsip rezeki itu harus dijemput. Tidak bisa ditunggu. Betul. Politik door to door, bukan politik jaga warung. Jadi harus proaktif, bukan pasif. Nah, itulah yang membuat pola saya dalam berekonomi adalah proaktif. Proaktif. Nah, kenapa kok, kalau boleh tahu, kenapa kok ngambil kuliah arsitek dulu? Kok nggak yang lain gitu?
Pertama memang dari kecil suka gambar ya. Iya. Walaupun pada saat daftar ke ITB-nya sebenarnya pilihan pertamanya bukan arsitektur, justru pilihan pertamanya itu teknik kimia. Oke. Tapi dulu kan ada rating ya. Iya. Nggak masuk ke teknik kimia. Oh iya. Masuknya ke pilihan kedua. Iya, Tapi iya, justru karena takdir Tuhannya Iya. masuk ke pilihan kedua arsitektur, saya bisa seperti hari ini. Iya. Jadi poinnya apa? Poinnya Tuhan selalu punya skenario yang lebih baik dari logika kita. Iya. Oke. Nah, sekarang ketemu sama ibu itu di mana? Jadi ada istilah cinta pada pandangan pertama ya. Betul. Love at the first sight. Ya, Jadi betul. ketemu ibu itu di acara. Acara. Dia tidak dikenalin orang. Kalau sekarang kan mungkin ngintilin Instagramnya gitu ya. Oh, jadi udah main Instagram dulu? Enggak, dulu kan nggak ada. Nggak ada. Jadi itu asli ketemu di gedung, Iya, kira-kira iya, begitu ya. Betul. Kemudian oleh pandangan pertama, sayanya mungkin terpesona kan. Oh, oke. Keluarlah jurus meminta nomor dulu nggak ada HP dulu. Meminta nomor rumah. Nomor rumah, ya. Telepon betul. rumah. Iya. Singkat cerita, akhirnya mendekati, tapi pas coba ke rumahnya ternyata saingannya banyak sekali. Oh, jadi dia kayak bunga kampus gitu atau Iya, gadis tercantik di RT-nya. RT. Jadi yang ngapel banyak, terus suatu hari nggak sengaja, Iya. setiap yang nyatain, Betul. istri saya itu nulis, sini gitu ya. Ternyata nama saya ada di urutan 42. Waduh. Makanya tahun lalu keluar novelnya, dia nulis novel, istri saya. Iya. Judulnya Lelaki ke-42. Nah, ini kayaknya belum pernah diceritakan di podcast yang lain. Jarang. Nah, ini Success Before 30 Tapi kan tukang yang ngulik. penting, bolehlah tidak yang pertama, yang penting kan yang terakhir. Wes, keren. Ini memang jawabannya kalau Pak Gubernur selalu demikian. Oke, sekarang singkat cerita langsung tiba-tiba masuk ke dunia politik. I was an angry citizen. Jadi saya itu dulu, sebenarnya hidup saya udah sesuai cita-cita. Oke. Jadi arsitek, punya kantor kan, Iya, punya istri cantik, anak 2, Iya. kemudian udah happy lah ya. happy. Tapi waktu itu tinggal di Bandung, saya itu gelisah, kotanya tuh kotor. Tahun berapa itu kalau boleh tahu? Iya, di 2004-2005 lah ya. 2004-2005. Ya, saya setelah pulang 7 tahun. Oke. Nah, terus taman-taman dipagerin, nggak ada yang jalan kaki di kotanya. Oh, iya. Orang miskin nggak punya uang, nggak bisa Iya. ke mall, jadi mereka nggak happy. Berita korupsi sana sini. Iya. Saat ini saya bikin komunitas. Oke. Kemudian puncaknya adalah saya ngasih gagasan ke kota Bandung, ditolak Oh. oleh pemerintah kota saat itu. Iya, Akhirnya saya bilang ya udah saya kasih gratis, idenya mahal gitu ya, ditolak pula kan. Iya. Dia bilang udah, saya rebut kotanya, kira-kira. Ternyata untuk merebut kotanya itu harus ikut pilkada. Iya, betul. Belajarlah saya politik gitu. Oh, jadi awalnya nggak tahu sama sekali? Nggak ada, saya bukan anggota parpol saat itu ya. Iya. Kan anggota Partai Golkar juga baru 3 bulan. Betul. Nah jadi asli saya warga yang kesel terhadap sistem. Iya. Pilihannya antara marah-marah di medsos Oke. atau ikutan Iya, berkontestasi merebut. Nah akhirnya modalnya hanya 5% di awal, menang 45%. Wow. Apa tuh tipsnya? Silaturahmi. Silaturahmi. Jadi tips buat mau yang maju ke DPR atau Tahun depan kemana, gitu ya. kampanye paling murah dan paling disukai rakyat adalah kampanye silaturahmi. Silaturahmi. Bertemu fisik. Bertemu ya. Itu murah tapi melelahkan. Murah tapi melelahkan. Terus tapi Kombinasi dengan medsos. Ada oh iya harus YouTube, ada apa. Tapi, nah jadi waktu itu kan ada saya dan wakil. Ya. Masing-masing punya istri kan. Ya. Nah tiap hari itu semua berkampanye. Oh. Saya ke utara, istri saya ke selatan. Oh. Wakil saya ke barat, istrinya ke timur. Setiap hari. Itu tahun 2000. 2013. Oh iya. Pas wali kota. Bandung. Oke. Setelah 5 tahun, Gubernur Jawa Barat, Iya. relatif karena sudah punya nama, Betul. kampanye tidak semelelahkan waktu awal. Kalau awal kan saya nobody, saya Iya. warga biasa. Iya. Nah, sekarang ceritanya warga biasa yang
dari dunia profesional sebetulnya. Tapi akhirnya kok bisa menjadi terjun ke dunia politik karena berangkat dari kekesalan. Kekesalan satu, kedua nasihat ibu saya. Oh. Ibu saya bilang kalau ada takdir nih, pilih takdir yang memberi manfaat paling banyak untuk masyarakat. Oke. Mungkin dengan profesi arsitek saya memberi manfaat kan, Ya. dengan mendesain bangunan. Tapi dengan jadi pemimpin, Ya. saya kan ngurusin semua urusan, pendidikan, kesehatan, Benar. kondusivitas, lingkungan. Nah, itu kan bidang baru bagi Kang Emil. Itu gimana itu? Saya ini bukan orang pintar, tapi saya senang belajar. Oh, I see. Maka walaupun bukan ilmu spesifik saya belajar Mas, makroekonomi, mikroekonomi, Ya. ilmu entrepreneurship, Ya. politik luar negeri, urusan keagamaan, belajar melawan radikalisme, tentang kepancasilaan, semua. Jadi jadi pemimpin itu generalis. Generalis. Jadi kayak dokter umum. Iya, benar-benar. Harus segala bisa. Dan pemimpin itu dipersepsikan segala bisa. Hari ini itu susah untuk menjadi orang yang seadanya, itu susah. Dianggap pemimpin itu harus pintar seada semuanya dan disangka banyak duitnya gitu. Disangka banyak duitnya. Jadi tiap Idul Fitri, Idul Adha semua orang minta dibeliin kambing, sapi, apa kalau nggak dikasih marah. Jadi padahal kan nggak semitos itu kira-kira Semitos begitu. itu. Nah, Terus cara nanggapinya gimana dong kalau seperti itu? Itu kan persepsi masyarakat. ya, jadi kalau ada pressure ya, memang kunci solusinya adalah keimanan dengan agama. Ya. Bahwa saya harus ikhlas. Ya. Saya harus sabar. Ya. Tidak semua warga ini mudah paham. Ya. Banyak yang juga lama atau susah paham. Ya. Kerja juga diomongin, dinyinyirin, apalagi nggak kerja. Jadi saya bilang kerja diomongin, nggak kerja diomongin. Betul. Ya udah mending kerja. Mending kerja. Sama-sama diomongin. Iya. Tapi kalau kerja ada hasil. Iya. Nah saya tuh banyak mengalami proses itu. Semua orang ngomongin, ngeritik sebuah proses ya. Iya. Pas udah jadinya, baru diapresiasi, baru apa. Makanya kalau pas proses sedang berlangsung kitanya patah terhadap nyinyiran, kritikan, bulian, ya pemimpin akan takut dong. Iya. Makanya pemimpin terburuk itu adalah pemimpin yang nggak mau ngambil keputusan. Pemimpin terburuk adalah pemimpin yang nggak mau ngambil keputusan. Catat menit keberapa ya guys ya. Mending jadi pemimpin yang salah keputusan, kemudian dia sadari, dia koreksi kan, dia revisi untuk melakukan keputusan yang lebih baik. Iya. Tapi itu jauh lebih baik ketimbang diem. Ya buat apa jadi pemimpin kalau nggak ngambil keputusan? Karena definisi pemimpin itu decision makers. Pemimpin itu adalah pengambil keputusan. Iya. Pemimpin buat dirinya, dia mengambil keputusan buat dirinya. Mau sekolah di mana, mau pakai baju apa, mau makan apa, mau belok kiri kanan, itu pemimpin dirinya. Betul. Naik level, pemimpin level keluarga. Betul. Saya sebagai suami memimpin istri, Betul. saya sebagai ayah memimpin anak-anak. Nanti naik level lagi, pemimpin kelompok, ya, memimpin organisasi, bisnis, komunitas. Betul. Naik kelas lagi menjadi pemimpin masyarakat. Nah, saya udah melewati semua proses itu dari memimpin diri sendiri, memimpin keluarga, kelompok, komunitas, sekarang memimpin 50 juta rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat yang sebesar Korea Selatan. Waduh. Korea Selatan kan 51 juta. Iya. Saya itu ngurusin, ini disetarakan sama Presiden Korsel ini kalau mimpin 50 juta orang. Tapi budgetnya cuma 1% dari pemimpin Korsel. Jadi waktu COVID, coba tapi biaya hidupnya kan nggak semahal Korsel. Bukan, dibandingannya waktu COVID. Iya. Presiden Korea Selatan kan harus nyelamatin 51 juta nyawa rakyat Korea Selatan. Betul. Ridwan Kamil harus nyelamatin nyawa 50 juta juga. Iya. Tapi budgetnya cuma 1%. 1% ya. COVID survive, jadi gimana kerenan Gubernur Jawa Barat. Ya tahu dong, pasti keren. Tapi gimana stresnya waktu itu? Jujur, kita bicara kembali track back ke COVID waktu itu. Gimana? Waktu itu kan stres tuh, semua pemimpin stres. Kalau stres itu selalu ada lah ya. Pressure. Ya. Makanya kunci menangani stres yang pertama tenang. Oke. Ini pesan saya. Ya, tenang. Jangan berjanji saat gembira. Ya. Jangan ngambil keputusan saat marah. Nah, catat ya, diulang ya, jangan berjanji saat gembira. Kan kalau kita euforia nih, betul. Oke. Ya. Ternyata tidak logis. Tidak logis. Atau lagi marah, kesel, udah putus, cerai. Atau bom sana, tabrak situ. Makanya pemimpin harus tenang. Ya. Jangan berjanji saat euforia gembira. Jangan
ngambil keputusan saat sedang marah. Makanya kuncinya tadi berlatih ikhlas sabar kan spiritualitas. Yes. Jadi seorang pemimpin harus kuat spiritualitas. Jujur, Kang Emil waktu dulu masih kuliah pernah nggak sih bermimpi jadi gubernur? Enggak. Kan tadi saya itu mimpinya jadi arsitek. Iya. Allah sudah kabulkan. Saya punya kantor, karyawan 50 orang. Yap. Proyek di seluruh luar negeri banyak. Yap. Ya. Kan tadi kesel oleh situasi. Oh, ternyata harus jadi pilkada gitu. Ternyata jadi belokkan takdir saya itu karena bukan cita-cita. Nah, kalau sekarang udah nanggung, perahunya udah berlayar. Maaf ya. Dari wali kota, perahunya berlayar, gubernur, terus apakah ke nasional, apakah lanjut gubernur lagi, saya nggak tahu. Tapi yang pasti hari ini saya sedang berlayar di kepemimpinan. Dan peluangnya ya ada. Jawa Barat periode 2 ada, yang saya surprise, survei DKI bagus, kan? Nasional juga nggak jelek kan. Nah, jadi ada 3 ini ada sekarang. 3 pilihan. Jabar 1, DKI, atau Cawapres. Nah, yang ketiga, karena saya sudah masuk Partai Golkar, Yes. saya harus taat aturan kan, Ya. dengan rumah tempat saya bernaung. Betul. Partai Golkar per hari ini mengusung Pak Erlangga. Jadi artinya, walaupun survei saya Betul. lumayan bagus, saya nggak bisa memutuskan sendiri. Saya akan mendukung apapun keputusan Dari partai. Golkar. Kan saya harus pakai politik tahu diri. Politik tahu diri. Kan saya anggota partai sekarang. Saya harus tahu diri. Partai sudah memutuskan, maka saya ikut. Sekarang bicara soal, dulu kan Kang Emil naik jadi dari wali kota, kemudian jadi gubernur. Itu kan dulu, sorry to say, kan tanpa partai. Nah, akhirnya saya sering bilang, sebenarnya partai butuh figur atau figur butuh partai. Nah, ada satu dimensi yang masyarakat kurang paham. Memang waktu pencalonannya bisa. Saya, Pak Anies, Bu Khofifah, itu independen kan? Tapi waktu bekerjanya, nggak semua kebijakan kita lolos. Dari persetujuan DPRD kalau kita nggak ada backup partai. Jadi tetap harus ada partai. Maaf ya, saya nyebut angka nih. Iya. Di akhir jabatan saya sudah mendapatkan penghargaan 530. Wow. Ya, terbanyak dalam hidup saya. Iya. Semua dimensi. Berarti kan ada 530 perubahan. Diukur, makanya dikasih award. Gitu. Yes. Itu tuh menurut saya baru 60% dari energi hidup saya. Karena 40%-nya kan nggak disetujuin Dewan. Karena ada yang oke, nggak oke. Makanya kalau saya masuk partai itu, salah satu motivasinya, agar gagasan-gagasan saya itu bisa 100% di backup secara politik. Jadi beda ya? Jadi bukan soal, kan bisa terpilih tanpa partai, betul. Tapi pada saat sudah main bolanya, gitu. Iya. Butuh klub ya? Banyak halangan-halangan yang ke backup gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kita kembali ke cerita, ini kita sedikit di luar, tadi sedikit nyerempet politik, tapi nanti saya akan kembali ke sana. Kalau ini pertanyaan lucu-lucu ya. Nah, ini mewakili pertanyaan generasi Z. Kalau Kang Emil suatu hari memiliki superpower seperti superhero nih ya, kira-kira superhero karakter seperti apa yang Kang Emil suka? Mungkin saya punya julukan superhero-nya Happy Man. Happy Man? Iya. Kok bisa Happy Man? Pokoknya tiap si superhero itu datang, semua orang tiba-tiba gembira. Oke. Utangnya lunas. Gitu. Cintanya lancar. Dibayarin sama Kang Emil utangnya atau gimana? Oleh energi mungkin yang saya keluarkan. Happy Makanya di Instagram saya, lihat deh ya, Instagram saya yang mohon maaf followernya 20 juta ya. Iya. Itu tertulis percaya. Broadcaster of Daily Happiness. Broadcaster of Daily Happiness. Jadi saya mendefinisikan diri. Iya. Penyiar kegembiraan harian. Keren. Makanya postingan saya nggak ada yang sedih-sedih. Betul. Ada yang nanya, Pak kok yang bagus-bagus aja diposting, yang jelek-jelek kan Jawa Barat banyak. Betul. Kalau mau jeleknya Jawa Barat, yang heboh-heboh negatif, lihat aja di kantor-kantor berita mainstream kan. Iya. Akun saya bilang hanya fokus menyebarkan, yang positif, menularkan kegembiraan, motivasi positif, kebahagiaan.
Oke. Makanya waktu wali kota saya bikin project namanya Index of Happiness. Index of Happiness. Jadi ada satu karakter baru namanya Happy Man. Kok saya setuju sih? Kang Emil ini kayaknya orangnya kalem, senyum. Padahal tekanannya berat gitu ya. Tapi santai aja. Ini Kan luar biasa. superhero tuh nolongin orang susah, nolongin Betul. bencanaan. Betul. Saya nolongin orang sedih nggak gitu. Nah, pertanyaan kedua. Jika Kang Emil suatu hari itu merancang membangun sebuah kota impian, kira-kira nama kota tersebut apa dan apa yang membuatnya itu menjadi spesial? Sama lah, Happy City aja. Happy City ya? Iya, wali Oh, kotanya dapet itu. namanya Happy Salma. Yang Happy Salma, tolong Anda di-mention di sini gitu ya. Baik, terus yang ketiga, dalam karir Kang Emil, kita kembali ke cerita arsitek. Apakah ada desain yang membuat Kang Emil itu tertawa saat melihatnya itu kembali? Kok gue pernah meng-create ini gitu loh. Sehingga boleh diceritain nih kisahnya. Jadi geli gitu, pernah berkarya kan. Wih, lihat kembali itu kayaknya, ini gue yang pernah bikin gitu. Nah, Saya kan udah mendesain ratusan bangunan ya. ya. Sebenarnya hampir nggak ada yang kalau sedih ada. Sedih ada. Nah, apa itu? Apa itu sedih? Kalau yang sedih, kalau saya lihat bangunannya saya Happy Man sedih, bisa sedih juga ini ya. ada lah dikit. Itu Museum Tsunami Museum Tsunami di Aceh. Di Aceh. Kalau ke Banda Aceh itu Oke. Iya, tahu. ada Museum Tsunami, saya desain. Kejadian 2004 itu ya. Karena saya harus mendesain bangunan yang mengingat orang mati. Oh, terpaksa ya. Jadi waktu menghayalnya tuh, Bang, agak menetes air mata. Oh ya. Karena saya Ya. ngedesain high rise, ngedesain Iya. rumah apa, oke lah ya. Tapi pas Kan memorial ya. memorial, benar. Iya. Jadi waktu mendalami ruang-ruangnya, ngukur tingginya, ngebayangin efek lampunya tuh, ya ribuan orang meninggal, Iya, 200.000. Iya. Nah, itu mungkin ya yang emosional tuh. Emosional itu di situ ya. Kalau yang dianggap termegah, Iya. itu Masjid Al-Jabar. Masjid Al-Jabar. Masjid Raya Jawa Barat, karena bangunannya besar, keren, pencapaian saya tertinggi. Iya. Kira-kira gitu. Itu desainnya ya. Oke, kita sekarang bicara soal sebagai seorang yang suka desain, jika mengubah sebuah bentuk Monas itu menjadi bentuk yang lain, kira-kira mau bentuk Monas itu mau diganti seperti apa? Ini contoh aja. Kan sebagai seorang arsitektur dan desainer. Mungkin saya pilihannya tidak merubah Monas, tapi menambahi. Jadi Monasnya nggak kesepian. Seperti apa contoh? Ini kan maybe. Karena Monas kan sesuai dengan zamannya. Kalau sekarang, mungkin bentuknya itu lebih kayak apa ya? Sekarang tuh trennya tuh ke organik gitu. Jadi kayak nih bunga di sini. Ini tuh bisa jadi tower Oh ya. oleh sebuah teknologi. Betul. Dulu kan nggak mungkin. Jadi saya kalau disuruh dalam 5 menit mendesain Iya. yang apa? Betul. Temennya Monas, saya mendesain tower berbentuk seperti daun. Iya. Tinggi, terus bentuknya tuh tidak kaku gitu Nggak ya, kaku. lebih kayak organik gitu. Iya, masuk. Keren. Siapa tahu itu terjadi beneran ya. Bisa. Kan melalui podcast ini kita mengulik Sekarang sesuatu. tinggal ke AI aja, Midjourney. Iya, benar. Wah, sih. Kang, kalau seandainya diharuskan untuk memilih antara hidup di rumah yang sepenuhnya bergaya tradisional atau sepenuhnya futuristik, Kang Emil lebih pilih yang mana? Mungkin saya futuristik. Kenapa? Karena kalau tradisional itu Ya. saya hidup di geometri yang orang ciptakan sebelumnya. Betul. Kalau futuristik itu berarti saya hidup di geometri yang saya hayalkan. Wah, Jadi sayanya punya kontribusi terhadap bentuknya. betul. Apakah miring, apakah bulat, apakah apa, tapi imajinasinya kan dari saya. Memang ada darah seniman kah, Kang Emil ini? Dari ayah atau ibu? Ini. Sebenarnya nggak ada, cuman ayah saya itu hobinya renovasi rumah. Oh, Dulu tangganya di sini, Iya, tahun iya, depan tangganya di situ, tahun depannya lagi tangganya di situ. loh, tangga itu diubah terus? Iya, jadi Ya ampun. terus ini dibongkar, 2 tahun lagi ditutup lagi, jadi lama-lama akhirnya. Oh, Terus, nah ini puncaknya, ayah saya jadi ketua pembangunan masjid di komplek. Jadi Ridwan Kamil kecil diajak beli semen, iya. beli kayu, Iya, terus melihat si masjid dari nol, Iya. tiba-tiba mewujud jadi masjid kan. Iya. Makanya salah satu wasiatnya
Jangan berhenti bangun masjid saya. Oh. Makanya saya nggak sadar, saya udah bangun masjid ke Berapa masjid Palestina, udah dibangun ini? ke Palestina, ke Iya, iya, Amerika, ke pengungsian di Palu, pengungsian di Lombok gempa, Iya. di Lumajang, di Merapi. Saya baru kasih kabar bulan lalu ternyata total sudah 70 Wow. Nggak dalam sadar hidup ya. saya. Iya. Jadi Sejak jadi pokoknya pejabat sampai rakyat, umur ini saya sudah mendesain 70 masjid. mendesain ya. Mendesain dan sebagian membangun. Wah, keren. Ini nggak semua pejabat ya punya sebuah, dalam tanda kutip, Hidup tuh kan harus luar punya biasa. jejak, Mas. betul. Hidup tuh harus punya jejak. Jadi misalnya gini, Betul. ingat Ridwan Kamil, ingat apa? Ya lihat aja jejak-jejaknya. Karyanya ya. Kalau enggak kan gini, ingat Ridwan Kamil, ingat apa? Nggak ada jejak misalkan. Iya. Ya mungkin di zaman itu, nah kan susah. Orang harus nginget-nginget kan? Iya. Harus ngecek-ngecek Google gitu. Iya, Tapi kalau visual, Langsung. makanya Bung Karno itu kan sama ya, arsitek sipil Betul. juga. Betul. Punya konsep Bung Karno itu politik arsitektur. Oh, iya. Apa maksudnya? Bung Karno tahu bahwa setelah merdeka kita ini bangsa yang minder Oh. karena baru dijajah kolonial. Iya. Maka dibangunlah proyek-proyek raksasa kan, Iya. Masjid Istiqlal, GBK. GBK Iya. dulu namanya Gelora Senayan, Betul. seputaran Semanggi, Betul. Hotel Indonesia, Betul. Patung Selamat Datang, Betul. macam-macam lah ya. Iya. Sehingga kita bangga, baru 10 tahun merdeka atau 15 tahun merdeka, Udah punya itu. kita udah bisa kayak New York gitu. Iya, Nah, iya. saya menggunakan ideologi itu Iya. untuk membangkitkan kebanggaan melalui infrastruktur. Wah, keren. Makanya sejalan Kebetulan sama. arsitek, jadi pas banget. Oh, iya. Nah, gini Kang Emil, kalau saya boleh tanya nih. Jadi itu filosofi Bung Karno yang Kang Emil terinspirasi gitu ya. Bahwa beliau tuh juga, apakah Bung Karno seorang arsitektur ya? Iya, arsitek juga. Oh, saya baru tahu ini. Cuman dulu Oh. arsitek itu bagian dari fakultas sipil di zaman kolonialnya. Jadi iya. masuk fakultasnya sipil, Iya. tapi jurusan arsitek. Jurusan arsitek. Nah, Kang, ini ada satu pertanyaan lucu ini, Kang. Kalau Kang Emil bisa berubah menjadi salah satu hewan asli Jawa Barat, saya ulangi ya, hewan asli Jawa Barat, selama 1 hari, hewan apa yang Kang Emil akan pilih dan mengapa? Seandainya. Burung merak lah. Burung merak, kenapa itu? Burung merak itu punya keindahan yang manusia itu susah untuk bayangkan itu bisa hadir dalam dibikin buatan tuh susah. Jadi keindahan ekornya, warna-warninya, gradasi warnanya. Iya. Makanya kita kan ada tari merak tuh, Betul, orang Jawa Barat. betul. Itu kostum tari merak, itu menurut saya Iya, tetap terindah sedunia itu kostum tari merak. tari merak ya. Iya, karena dia merefleksikan si hewan merak itu yang kalau lagi dimekarkan tuh si ekornya kan, wah itu majestic banget. Majesty. Keren. Rupanya ini generasi Z ini suka pertanyaan-pertanyaan lucu-lucu. Nah, tapi Kang Emil jawabannya karena akrab dengan sosial media, jadi Kang Emil santai jawabnya. Kang Emil kan tadi bilang suka menjadi filosofi happy man. Tapi kita nggak bisa pungkiri dalam hidup kita itu kita pernah sedih. Kita nggak bisa pungkiri kalau kita hidup itu juga pernah jatuh di bawah. Boleh tahu nggak Kang, waktu itu Kang Emil itu pernah mengalami kesedihan yang mendalam? Nah itu mah jawabannya mudah. Tahun lalu saya kehilangan anak. Betul. Saya ditinggalkan anak pertama laki-laki Betul. yang harusnya jadi pewaris saya kan. Betul. Tuhan panggil pulang, itu paling berat. Iya. Tidak ada, maaf ya, Iya, tidak ada ujian manusia terberat ditinggalkan anak. Ditinggalkan orang tua, kita udah siap mental. Udah siap mental. Ditinggalkan pasangan, sesedih-sedihnya, Betul. kita udah tahu. Pasti akan saling mendahului lah, dalam hitungan tidak terlalu jauh. Betul. Tapi kalau anak kan, Waduh, itu memang. karena harusnya kan menurut manusia ya, Iya. yang lahir duluan pulang duluan. Iya. Betul. Harusnya kan urutannya orang tua dulu, Betul. baru anak. Betul. Nah, ini kan nggak masuk ke logika itu. Jadi Iya. susah. Nah berat yang kedua, saya mengalami kehilangan anak itu saat sayanya jadi figur publik. Oh. Yang disorot kamera gitu kan. Iya. Tiap hari live. Gimana? Kan ini momen personal ya. Iya. Makanya saya ke tim saya, tolong di momen ini
Saya nggak usah banyak ditanya-tanya apa, pasti Setuju. saya lagi fokus urusan terberat dalam hidup. Betul. Itu, dan gimana ya? Setelah itu bagi saya tidak ada lagi definisi sedih. Tersedih itu udah nggak ada. Itu puncak gunungnya tuh. Itu selama hidup nggak pernah merasakan kesedihan yang paling klimaks. Ya kesedihan banyak, maaf ya. Ya. Misalkan dibohongin teman, Iya. pas minjemnya kan galak, gitu Iya. ya. Pas minjemnya melas-melas, pas Nagihnya galak lagi gitu. galak, lebih galak dari yang minjemin duit. Iya, gitu betul. ya. Persib kalah, sedih, gitu ya. Cinta pertama pernah, Iya. jadi macam-macam. Iya. Tapi kalau harus ngerating, gitu, Iya. tuh. Saya setuju sih, Kang. Makanya kepada orang tua ya, Betul. mumpung anaknya masih ada dalam pelukannya, disayang, semua kasih buat anak. Iya, Kang. Tapi dengan pendidikan yang baik. Ya. Pendidikan. Jangan memanjakan anak, Ya. sehingga anaknya flexing, Oh iya. memamerkan harta orang tua, menganiaya teman karena orang tuanya berkuasa. Iya. Anak saya yang meninggal, Eril itu, dia nggak pernah mau kemana-mana ngaku anak gubernur. Sampai guru, dosen pembimbing Iya. skripsinya aja baru tahu dia anak gubernur di hari meninggal, coba. Iya. Karena dia nggak pernah mau bilang. Dia nolongin orang kemana-mana, Keren. nyari duit sendiri. Waktu SMA yang naik mobil, saya kasih sepeda. Dia happy aja naik sepeda. Iya. Jadi poinnya, sayangi keluarga. Keluarga itu Iya. adalah sumber energi nomor 1. Betul. Tidak ada lagi yang sayang sama kita, mau kita maaf ya, Iya. kita lagi di atas, lagi di bawah, kita lagi baik, lagi jelek, keluarga mah tempat yang paling selalu sayang sama kita. Luar biasa. Padahal seorang Makanya saya mau berkorban Iya. apapun asal keluarganya tetap utuh. Iya. Ini filosofi seorang happy man ya. Dan ya saya juga Orang yang pernah sedih sekali. pernah sedih sekali. Dan saya rasa Kang Emil qualified ya, karena ya sorry itu sih di sini yang pernah ngalamin kehilangan putra tercintanya nggak qualified kalau belum pernah ngalami gitu. Janganlah. Janganlah ya. Tapi itu Kang Emil bisa setegar ini, itu saya salut Kang Emil. Betul-betul saya Tuhan itu nggak akan ngasih ujian betul. kepada yang Tuhan ketahui kita tidak sanggup. Iya, saya setuju. Jadi mungkin ke orang lain nggak setegar saya, tapi Iya. ujiannya jatuhnya ke saya. Baik. Cara Kang Emil lepas dari kesedihan ini. Apa yang Kang Emil? Keimanan, nggak bisa, harus pakai agama. Harus pakai agama. Nggak bisa cuma cari kesibukan atau apa. Nggak bisa ya. Saya punya teman kehilangan anak dan dia menyalahkan Tuhan. Oh. Dan dianya sampai meninggal dalam posisi, dalam kesedihan meninggalnya dia dalam kondisi menyalahkan Tuhan. Berarti dia nggak terima gitu. Nggak terima. Mengapa? Why? Apalah bahasa ini. Iya. Makanya harus pakai agama. Ya, Satu, Iya. anak bukan milik kita. Oke. Anak itu dititipkan ke kita. Iya. Itu prinsip keagamaan kan? Iya. Kalau sudah besar, dia yang dititipi ya akan berlari sendiri. Iya. Jadi pada saat yang menitipkannya memanggil, Iya. kita harus rela dengan segala kesedihan kan. Betul. Yang kedua, dengan keagamaan. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Semua akan meninggal. Semua akan pulang. Iya. Ada 3 hal rahasia Tuhan. Jodoh, rezeki, dan kematian. Sisanya manusia bisa tahu. Tapi Iya. urusan jodoh, urusan rezeki, Rizki. dan urusan kematian itu wilayah Tuhan. Iya. Ya. Jadi itu. Dengan tahu bahwa semua Titipan, akan pulang. kedua tidak ada yang abadi, Ya, ketiga semua akan pulang. semua akan pulang. Pasti itu kepastian. Cuman nggak tahu kapan gitu. Nggak tahu kapan. Nggak tahu kapan, nggak tahu di mana, Iya. nggak tahu dengan cara apa, kita nggak pernah tahu. Betul. Makanya agama mengajarkan, siap-siaplah. Takut besok lusa, Iya. bukan tahun depan. Iya. Takut menit berikut, Betul. jam berikut, kamu dipanggil pulang. Siap Betul. nggak? Iya. Sudah punya bekal? Kalau di agama saya Islam kan begitu. Betul. Sudah ngumpulin tabungan, Sudah ngumpulin tabungan belum? kebaikan nggak? Iya, Ibadah kamu nggak kan begitu. Iya, Makanya iya. tiap hari harus jadi orang baik. Tiap hari harus nolongin, harus ibadah, harus apa. Iya. Supaya kalau tiba-tiba kita dipanggil, Iya. minimal ada bekal bahwa kita ini hamba Tuhan yang baik. Keren.
Kang, bicara tadi kan Kang Emil udah bicara soal cara Kang Emil merespon ya sebuah kesedihan, apalagi puncak gunung esnya itu kan tahun lalu. Sekarang Kang Emil kan dulu dari orang swasta atau rakyat sipil biasa, tiba-tiba karena kejengkelan itu tadi masuk ke dalam pemerintahan. Suka dukanya apa sih sebagai pengusaha sama sebagai politikus? Kita bicara persamaan dulu ya. Persamaan dulu. Persamaannya antara entrepreneur dengan pemimpin politikus itu adalah mencoba mencari solusi yang semurah-murahnya, secepat-cepatnya. Betul. Ya, terhadap challenge kan? Ya, betul. How to make profit, how to market, misalkan. Betul. Saya juga sama. Ini ada kemiskinan, gimana cara cepatnya? Ini ada kemacetan, gimana cara cepatnya? Ini ada kesedihan, gimana cepatnya supaya jadi gembira dan lain sebagainya. Jadi persamaannya itu. Persamaannya. Nah, perbedaannya kalau namanya politisi itu dia tidak sebebas pengusaha. Nah, ya. Karena diatur oleh aturan-aturan yang ketat. Betul. Sehingga inovasi itu tidak mudah. Oh, gitu ya. Inovasi itu tidak mudah karena Pak melanggar ini, Pak nggak ada aturannya gitu. Jadi nggak bebas. Banyak rambunya ya. Makanya saya bilang tadi, seorang saya yang dulu super kreatif di saat jadi arsitek, jadi wali kota gubernur hanya 60%. Sisanya saya kompromi. Menurunkan derajat kreativitas saya karena terbelenggu oleh banyak aturan-aturan ini. Contoh ya. Nggak bisa apa, nggak bisa langsung ngebangun. Harus setahun dulu direncanakan. Kena rambu aturan terus ya. Harus disetujui. Bapak baru bisa ngebangun tahun depan. Setelah setahun ini disetujui kan? Kan kalau pengusaha nggak ada langsung. ide, bangun jadi barang. Seketika. Nah, jadi itu kelemahannya. Kelemahannya apa lagi mungkin? Inovasi agak slow. Agak slow ya. Di level politisi. Dulu itu kan sewaktu jadi pejabat publik. Nah, sekarang masuk partai. Ada tantangan yang lebih berat nggak? Kelebihan masuk partai. Kelebihannya adalah dia punya struktur sampai ke desa-desa. Jadi kalau saya punya ide keren, itu langsung dalam waktu dekat bisa sosialisasinya itu merata ke ujung lubang semut lah ibaratnya. Itu kelebihan kalau di partai. Soalnya ini juga didengar generasi muda. Ya. Apakah mereka nanti suatu hari generasi muda harus ingat. Ya. Hidup kita itu diatur politik. Cara sekolah kamu, cara kesehatan kamu kan gitu ya. Kebebasan kamu. Betul. Itu diatur oleh aturan. Siapa yang bikin aturan? Ya politik. Makanya jangan benci politik. Bencilah hal negatifnya. Korupsinya. Betul. Atau lebay-lebaynya gitu ya. Tapi politik itu mulia. Politik itu mulia. Politik itu seperti mobil. Gimana supir, gimana penumpang. Betul. Dipakai supir baik, penumpang baik, mobil itu membawa kebahagiaan. Membawa kebahagiaan. Tapi dipakai oleh supir buruk, penumpangnya juga buruk. Mobil itu bisa dipakai kejahatan, bisa dipakai negatif. Jadi politik itu seperti mobil. Seperti alat dan kendaraan aja. Yang membawa kita menuju sebuah tempat, yaitu adil makmur kalau dalam bahasa Pancasila. tujuan bangsa ini. Betul. Jadi adik-adik ya, gunakan mobil yang namanya politik dengan supir yang baik, penumpang yang baik menuju tujuan akhir, destinasi, yaitu negara yang maju, beradidaya, adil, makmur dan seterusnya. Nah ini keren. Ini satu edukasi politik. Karena kan kalau kita lihat juga, saya selalu bilang bahwa bad news is a good news. Orang itu kan suka mengkonsumsi berita negatif ya, Kang. Itu alam sadar manusia itu. Alam sadar, drama. Senang drama ya. Good news itu less drama. Makanya kurang disukai. Tapi kalau bad news kan drama. Ada penembakan. Betul. Ada kerusuhan. Betul. Ada kejahatan. Betul. Gitu. Betul. Nah, makanya di Netflix kan yang paling rame yang gitu-gitu. Iya. Bukan cuma Netflix, Indonesia rating paling tinggi ya sinetron lah. Drama juga, Kang. Nah, kita bicara soal hidup yang suka drama. Padahal Kang Emil ini kan berangkat dari seorang entrepreneur dan harus menghadapi society atau masyarakat yang seperti ini. Itu Kang Emil pertamanya culture shock atau gimana? Kan awalnya dari seorang profesional, terus tiba-tiba harus menghadapi masyarakat yang
sedemikian besar. Tapi apa mungkin karena dulu background-nya sudah terbiasa berorganisasi gitu? Ya, itu pentingnya jadi pemimpin, harus punya pengalaman dalam mengelola banyak orang. Nah, oke. Pemimpin kan ngurusin banyak orang. Iya, betul. Jadi kalau sudah terbiasa ngurusin a group of people, banyak orang, dia lebih smooth, lebih tenang. Betul. Tapi kalau nggak biasa kan, kena pressure dikit, kena demo kan gitu ya, susah. Saya ngadapin demo ya saya hadapi aja. Buruh. Kalau yang ngancem-ngancem itu iya, gimana? saya hadapin aja. Saya sering menghadapi demo buruh, demo mahasiswa. Yang paling saya nggak bisa demo emak-emak. Pada saat minyak goreng naik, tidak terkendali tahun lalu ya, 2 tahun lalu. Iya. Wah, itu paling dari semua jenis manusia tuh paling susah ngadepin emak. Kenapa kok emak-emak paling sulit? Itu yang sen ke kanan, beloknya ke kiri. Iya. Ditegur, kitanya yang salah. Iya, benar. Nggak usah dilawan. Nggak usah dilawan. Iya. Oke, Kang. Ini pertanyaan-pertanyaan sekarang sedikit kembali lagi karena penonton saya ini banyak orang-orang yang anak-anak muda. Karena Success Before 30 ya, banyak anak-anak muda dan terutama banyak yang cowok. Mereka itu sekarang tertarik dengan namanya dunia cryptocurrency. Nah, saya lihat beberapa artikel, Kang Emil ini kayaknya suka mendukung Bitcoin. Apa benar itu? Gini, saya ini pendukung hidup yang lebih baik. Hidup yang lebih baik. Itu dulu. Yes. Ini akan menjawab semua hal. Yes. Apa itu hidup lebih baik? Adalah hidup dengan teknologi. Oke. 2, hidup yang berdamai dengan disrupsi. Berdamai. Disrupsi ini nggak bisa dilawan. Pandemi nggak bisa dilawan. Kitanya beradaptasi. Oke. Pemanasan global nggak bisa dilawan, kitanya beradaptasi. Mobil listrik, PLN-nya berubah misalkan dari energi terbarukan dan sebagainya. Nah, digital juga nggak bisa dilawan. Jelas itu. Yang bisa adalah kitanya beradaptasi. Iya. Nggak perlu meeting, cukup Zoom. Betul. Oke. Mungkin sekarang nggak usah baca paper koran, bacaannya online aja. Oke. Beli ada pilihan. Dulu ke mall, sekarang bisa beli online dan lain sebagainya kan. Mengubah hidup luar biasa. Betul. Nah, aset juga gitu poin saya. Ada yang fisik seperti emas, ada yang bangunan, tanah, uang cash, atau di era disrupsi ada yang namanya aset digital. Aset digital. Dengan segala variasinya. Betul. Ada Bitcoin, ada yang lain-lain, ada NFT. Saya punya akun NFT di OpenSea. Keren. Ini satu-satunya gubernur kali ya yang punya. Yang menjadi isu Bitcoin cuma satu. Tidak semua negara sudah siap menjadikan Bitcoin sebagai pengganti mata uangnya. Nah, ini musuhnya Bank Indonesia itu. Butuh waktu untuk supaya masyarakat tidak jadi korban, itu poinnya. Nggak jadi korban. Gimana? Kan banyak tuh ya. Ada kripto yang nggak jelas tuh. Yang korban kan masyarakat. Harus dilindungi. Tapi dari semuanya, saya belajar Bitcoin yang paling strong lah. Paling strong ya. Paling kuat, paling apa dan sebagainya. Ada tertarik mau jadi Bitcoin miner mungkin? Saya lebih, karena saya gubernur, saya lebih promoternya pada energi miningnya. Jadi si Bitcoin mining itu kan butuh energi bersih. Makanya saya jualan Jawa Barat kemarin ke Miami, jadi di keynote kan. Hey Bitcoin miners, gunakan solar cell, gunakan energi air, panas bumi, Jawa Barat banyak, ayo ke sini gitu. Gara-gara podcast ini besok harga Bitcoin naik ya, jadi cepat dikoleksi ya. Oke Kang, nggak terasa kita ngobrol panjang lebar ya, luar biasa. Mungkin saya kasih pertanyaan pada audiens. Beneran sejam? Hampir sejam sudah Kang, nggak kerasa kita Kang ya. Ini karena ya, jangan sekali datangnya, harus 2 kali. Aduh, tergantung Kang Emil. Ganti topik. Ganti topik ya. Oke, saya kasih pertanyaan pada audiens. Kalian ada yang mau nanya nggak sama Kang Emil? Boleh tanya apapun, bebas. Mumpung ada Pak Gubernur. Silakan. Kalau nggak ada mungkin? Oke. Ya, kalau nggak ada, last question. Nah, nih Kang, saya pertanyaan terakhir nih. Ini kan udah mewakili pertanyaan netizen karena bahasa Kang Emil ini bahasa sosial media banget. Very social media friendly. Udah dipahami lah ya. Udah dipahami. Sehingga bukan hal asing. Dan itu saya rasa untuk paling gampang memahami rakyat itu, kita lihat ketika mereka di sosmed ya. Sebelum ke pertanyaan, saya kasih nasihat ya. Betul. Ke netizen. Jangan terlalu percaya apa yang dilihat di medsos. Nah, itu benar itu. Setuju.
Karena di medsos itu banyak filter yang mengubah keaslian menjadi kepalsuan kan. Betul. Makanya wanita-wanita di medsos itu cantiknya 3 tipe. Dari sananya, dari dananya, bisa skincare, atau dari filter kameranya. Yang jumlahnya banyak. Iya. Karena seringkali di IG-nya gimana, pas ketemu kok beda. Nah, jadi waktu ketemu kaget, waktu ketemu aslinya Masya Makanya Allah gitu sisi buruk dari digital itu adalah hoax. Ya. Baik hoax atau berita bohong maupun berita bohong berbentuk visual. Nah, oke. AI apa itu punya potensi luar biasa. Boleh saya tanya satu pertanyaan terakhir? Siap. Gimana 2024 ini? 2024 baik-baik saja. Kang. Kan gini, saya udah tahu paham lah arahnya. Iya. Saya ada 3 pilihan. Baik. Silakan. Jabar 1. Ya, saya akan bismillah Ya. kepada pintu yang Tuhan bukakan ke saya. Baik. Kalau dibukakannya pintu Jabar Satu lagi, periode kedua. ada masalah, saya akan dengan senang hati mengurusi 50 juta manusia. Siap. Kalau pintu DKI karena survei bagus tiba-tiba, ya sudah, saya juga bismillah karena ngurusi daerah baru kan. Kalau nasional juga terbuka, saya bismillah. Tapi kalau nasional, karena saya tadi kan ikut Partai Golkar yang sudah ada keputusan per hari ini, maka saya taat, saya mendukung Pak Erlangga. Tapi kalau nanti berubah ya saya ikut. Masih dinamis ya? Saya tidak tahu, makanya saya turunkan ekspektasinya. Baik. Mending yang pasti-pasti aja. Yang pasti-pasti. Jadi sisa 2 ini ya. Kalau boleh tahu mana yang lebih? Ya Jawa Barat. Jelas itu ya. Karena saya udah 5 tahun kerja, 530 perubahan. Tapi kalau ada chance ke DKI, sangat tertarik. Itu diputuskannya Februari. Karena kita belum tahu koalisinya, suara partainya besar, kecil, sedang kan. Bisa nyalonin sendiri atau harus berkoalisi. Tertariknya DKI 1 atau DKI 2? Ya, Ngapain 2 gitu ya? Gubernur nomor 2. Tapi saya lihat kalau calon DKI 1 atau bahkan nasional, Instagram terbesar tetap Kang Emil. Kalau pemilihan pemimpin itu berdasarkan follower, saya akan usulkan ke KPU. Saya menang berarti. Tapi kan nggak begitu. Nggak begitu, menang sebelum tanding. Tapi kalau survei sebelum elektabilitas, kalau terpopuler, ya jelas paling populer mungkin ya. Yang fakta yang saya selalu saya syukuri, kesukaan saya selalu tertinggi. Artinya hatersnya lebih sedikit. Itu ada ya? Ada, itu konsisten. Tidak ada yang tidak punya haters ya. Iya. Sebutkan semua pemimpin. Nggak ada. Saya aja punya haters itu. Semua itu mah sifat manusia. Biasa. Cuman persentasenya paling kecil dibandingkan semua. Karena less drama. Dari berbagai survei. Karena less drama. Karena saya less drama. Saya politik jalan tengah. Nggak terlalu berat ke kanan, nggak terlalu berat ke kiri. Jalan tengah. Iya. Kang Emil, kayaknya ini nggak boleh jadi pertemuan pertama. Kita akan ada sesi kedua. Sama saya mah banyak ya. Ridwan Kamil Pedia soalnya. Kita bahas macam-macam. Macam-macam ya. Kayaknya saya minggu lalu kedatangan rakyatnya Bapak namanya Guru Gembul. Bapak pernah tahu itu? Wah, itu tanya apa itu sudah kayak ChatGPT otaknya itu. Wah, gila. Nah, ini kayaknya kenapa kok manusia Jawa Barat pinter-pinter gitu ya? Gubernurnya aja juga cerdas gitu. Karena Kang, ada pesan orang Jawa Barat itu hobinya makan sayuran. Iya, benar itu. Makanya kalau mau menikahi gadis Jawa Barat, punya kebun aja. Nggak dikasih duit juga nggak masalah. Nggak ada masalah ya? Semua yang hijau-hijau bisa jadi makanan. Setuju. Kang, pesan terakhir untuk penonton kita Success Before 30. Karena demografi kita di bawah 30 tahun banyak banget. Satu, hidup ini harus punya keyakinan, optimisme, cita-cita. Itu bensinnya. Ngapain kita sibuk besok kalau kita nggak ada yang dikejar kan? Jadi harus punya mimpi, cita-cita, optimisme. Tapi harus tinggi, jangan nanggung. Jadi CEO seperti Elon Musk atau jadi harus, masalah nanti nyampe nggak nyampe itu urusan Tuhan. Tapi bahwa cita-citanya setinggi itu harus dipunyai. Catat ya. Punya cita-cita. Kedua, tetap harus punya kebermanfaatan bagi masyarakat. Karena hidup itu nggak bisa hanya buat diri sendiri. Maka dalam agama saya, manusia paling mulia itu bukan yang paling kaya, bukan paling berkuasa,
bukan paling berilmu, tapi paling bermanfaat. Paling bermanfaat. Jadi walaupun usianya 20, 30, Iya. Anda sukses, tetap harus ada giving, harus berbagi apa dan sebagainya. Iya. Nah, terakhir jadilah anak-anak muda yang turun tangan, bukan lepas tangan. Iya. Dan doanya dirubah dari doa. Dari biasanya kan doanya begini nih, ya Tuhan tolong mudahkan beban hidup saya, ringankan. Rubah doanya, ya Tuhan kuatkan punggung saya. Betul. Kuatkan pundak saya. Betul. Untuk bisa menanggung Betul. beban-beban yang lebih berat di Betul. masa depan. Luar biasa. Supaya kita naik kelas. Supaya naik kelas ya, supaya level up. Betul Pak, nggak sengaja tuh. Karena podcast supaya setiap hari kita naik kelas. Yes. Setiap hari kita mandi, bangun Betul. pagi, kita buang yang buruk-buruk Betul. hari kemarin. Betul. Kita kejar yang belum tercapai, sehingga Betul. kita tiap hari naik kelas. Iya. Level up. Kang Emil, terima Level kasih up Pak. apanya? 7 up. Saudara sepupu. Sudah sebelum. Kang, ini pertanyaan benar-benar terakhir Kang. Oh, terakhir. Benar-benar terakhir ini. Tadi Kang. kayaknya terakhir. Iya, kayaknya sama Kang Emil terakhir ada plus-plus deh. Kang Emil, kenapa mau datang ke Level Up Podcast? Pasti banyak yang mengundang. Nih, dengerin. Kan tadi udah saya jawab. Siapakah Ridwan Kamil? Broadcaster of daily happiness. Oke. Di mana ada channel bisa menyebarkan optimisme, Nah, ilmu, tepuk kebaikan, tangan. saya pasti datang. Luar biasa. Apalagi podcast kan Kehormatan bagi saya, di, Kang di Emil. viral-viral, di Iya. forward, Betul. dibaca jutaan, ditonton, akhirnya ada yang nonton. Ah, Terinspirasi itu banyak loh. Banyak. Yang terinspirasi oleh Yes. nonton itu banyak sekali. Banyak sekali Kang Emil. Makanya kita sevibrasi, kalau bahasa saya itu sevibrasi. Kalau saya Segelombang. bahasanya sefrekuensi. Sefrekuensi ya? Mirip-mirip. Mirip-mirip ya. Kang Emil, makasih banyak hari ini udah mau mampir ke Level Up. Dan saya percaya ini pasti mendapatkan dampak dan manfaat. Kita tutup dengan salam hebat luar biasa Kang Emil. Oh, salam hebat luar biasa. Oke, terima kasih.